Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priwijaya Kumal. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membuat video cara mengatasi kesulitan belajar untuk pelajar dalam pembelajaran. Baik, cara mengatasi kesulitan belajar ketika anak mendapatkan nilai yang buruk. Ada beberapa orang tua yang menilai anaknya kurang pintar. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi ini merupakan anak yang pintar dan cerdas, tetapi sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itulah dibutuhkan cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa membantu anak. Lalu bagaimana caranya? Baik, adapun tips dan cara mengatasi kesulitan belajar. Sebenarnya ada banyak cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Cara tersebut bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Apa sajakah? Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa yang aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan kesulitan belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Nah, banyak siswa yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Biasanya rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Padahal belajar sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, supaya bisa lebih fokus dan konsentrasi, sebaiknya jangan bermain handphone saat sedang belajar. Yang keempat yaitu menemani anak belajar. Orang tua juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anaknya, supaya anak lebih bersemangat belajar. Orang tua bisa menemaninya. Perlu diketahui, anak-anak banyak yang malas belajar apabila orang tuanya memberikan perintah saja. Namun, jika ditemani, anak akan lebih semangat dan merasa diperhatikan. Yang kelima yaitu mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan karena belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Yang keenam yaitu memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan yaitu dengan memberikan pujian terhadapnya. Contoh kalimat pujian yang bisa diberikan seperti anak pintar, bagus sekali, dan sebagainya. Dengan memberikan pujian, maka siswa menjadi lebih termotivasi dengan meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang ketujuh yaitu berhenti membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan orang lain, tanpa kecuali anak-anak. Orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membantu menjadi tertekan. Terlebih anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Nah, itulah cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru. Ketika anak sedang mengalami kesulitan dalam belajar, sebaiknya jangan dimarahi. Sebaliknya, bantu dia untuk bisa mengatasi masalah tersebut sehingga memiliki semangat dan motivasi untuk belajar. Baik,
Itu dia tadi video untuk tugas belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.